Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian tauhid. Sekarang pembahasan tentang beriman kepada Rasul. Lalu sudah kita bahas beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan sekarang beriman kepada Rasul. Bagaimana cara beriman kepada Rasul? Sebelumnya kita pahami dulu pengertian Rasul. Rasul itu artinya utusan, ya kan? Jamaknya Rusul. Betul. Rasul satu orang. Rasul jamaknya Rusul. Rasul maknanya mursal ai mab'us, yang diutus biiblagi syai, menyampaikan sesuatu. Nah, itu makna secara bahasa. Utusan apa Pak? Yang diutus untuk menyampaikan sesuatu utusan. Nah, yang dimaksudkan di sini dalam syariat adalah man uhiya ilaihi minal basyar, orang yang diwahyukan kepadanya minal basyar, dari golongan manusia, dari jenis manusia, bisyaratin, dengan membawa syariat, ya. wa umira bitablighihi, dan dia diperintah menyampaikannya. Itu pengertian Rasul. Seseorang manusia yang diwahyukan kepadanya wahyu apa pokoknya dengan membawa syariat, ya, diwahyukan dengan membawa syariat dan diperintah menyampaikannya. Kalau Nabi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Itu perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Nah, Rasul yang pertama siapa nih? Ibrahim. Nabi Nuh. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil dari mana? Dicatat surat An-Nisa ayat 163. Itu dari Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Bisa 63. An-Nisa 163. Ada bacaan aja ya, dicatat aja nama suratnya terus ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Bunyinya inna, sesungguhnya kami auhayna, telah mewahyukan ilaika, kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Kama auhayna, sebagaimana auhayna kami telah wahyukan ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi setelahnya. Dari ayat ini kita dapat keterangan bahwa
Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena ada dengan tegas ya tentang hadis syafaat dari jalan Anas riwayat Al-Bukhari. Nabi menyebutkan bahwa orang-orang nanti di hari kiamat itu dia kepada minta syafaat kepada Nabi Adam ya, supaya memberikan syafaat kepada mereka. Lalu nggak bisa beralasan itu Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Nabi Adam berkata, itu Nuhan, datangilah Nuh ya, awwala rasulin tuh, dengan tegas menandakan ya. Ini tentang Nabi Adam nih berkata wayakulu, itu tangan syafaat ya, singkat aja wayakulu hai Adam ya. Ada berkata ketika diminta supaya memberi syafaat tidak bisa, kemudian Nabi Adam berkata itu datangilah Nuhan, datangilah Nuhan awwala rasulin tuh, dengan tegas tuh awwala rasulin ba'asahullahu. Ini riwayat Al-Bukhari dari jalan Anas bin Malik. Nah yang kita bahas ininya tuh, dengan tegas Nabi Adam katakan Nuh itu adalah Rasul yang pertama yang Allah utus deh. Gitu aja tentang siapa Rasul pertama dan yang terakhir, lebih banyak. Nah kemudian berikutnya adalah satu umat itu tidak kosong dari seorang Rasul yang Allah utus dia dengan membawa syariat yang tersendiri kepada kaumnya, atau seorang nabi yang diwahyukan kepadanya dengan membawa syariat dari sebelumnya untuk memperbaharuinya. Nah jadi maksudnya begini, pembahasan ini bahwa tidak ada tiap-tiap umat itu kosong dari seorang Rasul. Jadi tiap umat itu ada seorang Rasul atau Nabi membawa syariat. Kemudian disusul misalnya Nabi Nuh membawa syariat, terus Nabi berikutnya membawa syariat lagi untuk memperbaharui apa namanya sebelumnya, gitu. Itu dalilnya surat ini dicatat itu surat An-Nahl ayat 36 ya. Di antaranya satu aja deh, An-Nahl 36, boleh itu dicatat nanti sendiri buka aja itu surat Fatir ayat 24. Kemudian Al-Maidah ayat 44.
Fatir 24 tadi. Fatir 24, Al-Maidah 44. Nanti tiga saja. Nah sekarang saya bacakan surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ubudullaha wajtanibut taghut. Ya. Walaqad ba'atsna, walaqad sungguh benar-benar ba'atsna kami telah utus fi kulli ummatin di tiap-tiap umat, ya, rasulan seorang rasul tugas ani ubudullaha tujuan untuk apa Allah utus rasul tujuannya ani ubudullaha supaya mereka menyembah Allah wajtanibut taghut dan menjauhi taghut. Taghut apa ya? Pemimpin zalim. Taghut setiap apa saja yang disembah selain Allah itu disebut taghut. Setan juga bisa disebut taghut. Hawa nafsu yang disembah juga disebut taghut. Pokoknya apa saja yang disembah selain Allah itu disebut taghut. Kemudian di surat Fatir, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada dari satu umat melainkan khala telah berlalu fiha padanya nadhirun, seorang pemberi peringatan. Ini maksudnya sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tiap-tiap umat itu mesti ada seorang rasul yang Allah utus untuk mereka. Itu. Kalau begini ada kemungkinan enggak mereka tidak tersampaikan risalah dari rasul itu? Ya kata Allah, ya, tiap-tiap umat itu ada seorang rasul ya. Masih ada kemungkinan enggak satu umat itu tidak tersampaikan risalah dari rasul yang rasul bawa? Rasul bawa boleh sih nggak ada ya. Ya kan, ada juga di daerah lain itu makanya jadi pembahasan juga orang-orang yang tidak mendapat tidak tersampaikan risalah dari Rasul, maka mereka dihukumi dengan akal mereka. Itu pembahasan di kitab usul itu kan. Jadi kita nggak bahas masalah itu. Jadi tiap-tiap umat itu mesti ada seorang rasul sebagai pemberi peringatan. Kemudian di surat Al-Maidah, inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lil ladzina hadu. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan Taurat fiha yang padanya ada hudan, ada petunjuk, wa nurun dan cahaya, yahkumu bihan nabiyyun yang para nabi itu berhukum dengannya, alladzina aslamu para nabi yang mereka berserah diri berhukum dengannya terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk itu yang bisa menerima syariat dari Allah. Petunjuk itu mahal. Kita syukur alhamdulillah ada petunjuk dari Allah yang sangat bersyukur. Itu gerbang surga tuh Islam. Tapi kalau beragama Islam ini itu nikmat yang paling besar itu agama Islam. Karena dengan kita beragama Islam itu udah pegang tuh gerbang surga, tinggal kita menembusnya. Kalau mau masuk surga masuk Islam dulu kan. Menjadi orang baik sekali itu kalau nggak masuk Islam, mau dia lagi sedekah tapi nggak masuk Islam, ya di dunia aja diganti sama Allah sedekahnya. Tapi di akhirat ya binasa. Tuh kita jadi orang Islam. Tapi banyak kayak nggak tahu nikmat itu ya yang paling besar ya.
Kemudian Rasul itu dari kalangan manusia, ya. Al-Rasul dan para Rasul itu adalah basyarun, manusia, makhlukun yang diutus. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Tidak ada bagi mereka dari kekhususan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun, syai'un. Jadi yang namanya seorang Rasul ya manusia, ada yang namanya itu tabiat manusia, apa ya saya lapar ya. Iya, terus tabiat itu sifat yang mesti ada pada manusia. Tidak ada kekhususan rububiyah. Misalnya apa ya? Rububiyah, tahu rububiyah di antaranya pemberi rezeki. Enggak ada manusia. Tadi kita bahas itu apa namanya? Arwah. Bukan. Itu syirik di mana? Ya ini. Iya. Syirik dalam tauhid tauhid ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Asma dan sifat. Bukan yang itu tadi. Bukan. Golongannya maksudnya. Mereka meyakini bahwa boneka ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ini namanya tauhid apa? Rububiyah. Oh, ketuhanan ya tahu. Yeah. Sifat Tuhan ya. Kalau asma dan sifat kan 4 itu bedanya. Boleh menyimpangkan, boleh menyadarkan, kan. Uluhiyah nyembahan ya. Uluhiyah ibadah itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Tuh. Nah manusia tidak ada namanya kekhususan yang bersifat rububiyah dan uluhiyah. Oleh karena itu janganlah para rasul itu disembah, boleh. Allah berkata, berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, surat Al-A'raf ayat 188 ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Tuh, kalau berfirman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak menguasai li nafsi untuk diriku, naf'an dalam hal memberi manfaat, wala dharran dan tidak pula memberi mudarat, illa ma syaa Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki itu. Nabi itu disuruh ngomong kayak begitu ya. Gak berkuasa kafir, yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat itu hanya Allah, illa ma syaa Allah ya. Kemudian walau kuntu a'lamul ghaiba, dan kalau aku mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khairi, pasti aku akan memperbanyak kebaikan. Wama massaniyasu, dan tidak bisa keburukan itu mengenaiku. Tuh, kalau memang Nabi berkuasa untuk memberi manfaat dan menolak mudarat, dia pasti akan memperbanyak berbuat baik dan tidak ada keburukan yang akan menimpanya. Buktinya terjadi gak keburukan menimpa kaum muslimin pada waktu itu? Jadi serang. Kalau dia berkuasa jadi Tuhan misalnya, gak ada yang boleh kayak gitu. Menjadi kesentil, ya kan? Kayak gitu. Ini logika akal. In ana illa nazirun, tidak lain aku hanyalah nazirun, pemberi peringatan. Maksudnya pemberi peringatan tahu gak? Ngasih tahu deh. Memberikan apa yang namanya peringatan, menyampaikan sesuatu yang bersifat menakut-nakuti. Kalau ente syirik, kalian itu ya.
nanti dosa ente gak diampuni dan ente masuk neraka. Tuh namanya nazir, inzar, memberi peringatan. Jadi peringatan itu sesuatu yang disampaikan yang bersifat menakut-nakuti. Tuh, kita umat juga sama ditugaskan juga. Apa yang ditugaskan sama Nabi menyampaikan kepada umat, kita disuruh juga mengikutinya. Tuh, berikan peringatan aja. Tugas kita cuma memberi peringatan. Masalah hidayah itu urusan Allah, ya kan? Kemudian wabashir, dan memberi kabar gembira. Tuh, jangan selamanya dikasih peringatan terus, kasih juga dong kabar gembiranya. Ya mau bidadari kan? Tuh, supaya kenapa ya? Motivasi. Motivasi untuk berbuat. Kenapa itu Allah suka berikan kabar-kabar gembira supaya semangat. Tapi itu kan roja namanya kan, roja. Enak deh baca beritanya, serem dulu ya kan. Tapi jangan terlalu berlebihan juga rojanya, takutnya meremehkan dosa. Gak apa deh Allah. Maaf ampun. Ya, jalan. Nah, likaumi yu'minun, terhadap orang-orang yang beriman. Nah itu jadi yang ketiga ini adalah Rasul itu hanyalah manusia biasa seperti kita. Bedanya dia dapat wahyu itu aja bedanya. Berarti dapat wahyu juga bisa jadi nabi. Iya kalau sekarang nggak bisa lah kita ke Muhammad. Dan masih ada lagi surah An-Jin 21 sampai 22 yang tentang itu, berarti lihat aja masuk ke sana. Kemudian sifat-sifat kemanusiaan, kekhususan basyariah itu menyertai mereka para rasul. Misalkan mereka juga sakit, ini tabiat ya kan? Mereka juga mati, ya kan? Butuh makan dan juga butuh minum. Itu para nabi, para rasul, dan selain itu. Dari mana? Dicatat itu surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Ya. Ini Allah berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. 7981 tadi. Iya, 7981. Tentang pensifatannya terhadap Tuhannya Ta'ala. Nabi maksudnya mensifatkan Allah itu gitu ya. Tuhannya Ibrahim itu siapa? Walladzi huwa yut'imuni. Dialah Allah Tuhanku yang memberi makan kepadaku. Tuh. Wa yasqin, dan memberi minum. Tuh ya kan. Jadi para nabi dan para rasul juga seperti kita, punya tabiat manusia, butuh makan dan butuh minum. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkan. Tuh, kalau sakit kita tanamkan keyakinan, ya. Sakit itu datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Kita cuma disuruh berikhtiar aja mengikuti sebab-sebabnya, berobat seperti berobat, ya kan. Dan waladzi yumituni, yang mematikanku. Tuh, manusia juga mati. Summa yuhyin, kemudian menghidupkan. Mati berapa kali kita? Berapa? Kali. Dua kali. Tidur. Maksudnya? Enggak. Kubur. Ade 2 kali, hidup 2 kali. Mati 2 kali. Di surat Al-Baqarah tuh yang apa ya? Summa yumitukum summa yuhyikum Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Iya itu ya. Mati. Maksudnya mati 2 kali gimana? Mati pertama apa ya? Belum jadi manusia. Oh iya. Mati, ya kan? Sekarang jadi manusia, hidup. Nah
sekali kan, udah nanti Mati. mati lagi, ya kan? Benar nanti Hidup lagi. tuh mati 2 kali, hidup 2 Kali. kali. Mati cuma Berarti salah, mati cuma sekali lah istilahnya. Hidup cuma sekali. Jadi ungkapan di masyarakat hidup cuma Salah. sekali. Nah. Enggak. Oke, Enggak ada. ada. Gugur. Terbantahkan Terbang. dengan surat Al-Baqarah. Iya. Nah, jadi para nabi dan para rasul juga sama seperti manusia gitu ya. Maksudnya jenis manusia seperti kita, bisa lupa juga bisa apa yang namanya? Karena suka lupa gitu maksudnya. Dan kemudian para rasul itu juga disifati oleh Allah dengan ubudiyah, yakni seorang hamba. Ubudiyah itu hamba. Hamba itu budak, abdul. Kalau arti apa namanya? Bahasa budak. Budak itu kan sesuatu yang orang yang Suruh. diperintah, disuruh. Pelayan. Iya itu kayak gitu. Kita ini budak Allah, hamba. Cuma kalau budak kan terlalu kasar, ya kan? Abdun, ya kan? Nah jadi sama seperti kita di apa namanya diperintah. Nah, ini dalilnya surat Al-Isra ayat 3 tentang kisah Nabi Nuh, ya. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah abdan, hamba yang syakura, sangat berterima kasih, ya. Hamba yang bersyukur itu ya, hamba yang pandai bersyukur itu cuma beberapa doang yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Bahkan di dalam Al-Quran ayatnya begini tentang masalah syukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Qalilan. Jadi orang bersyukur susah gampang? Susah. Allah juga gambarin sendiri, sedikit. Itu menunjukkan sulitnya jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nabi aja itu yang disebut itu cuma beberapa doang. Nuh sama siapa lagi yang lupa itu. Ya. Tuh, gak gampang bersyukur. Ujian sabar sama syukur lebih berat banget. Lebih berat syukur lah. Lebih berat syukur, kenapa? Karena senang. Orang kalau lagi senang sering kali lupa. Kalau lagi susah mah ngadu, ya kan? Gampang. Lagi senang, susah syukur, lama-lama syukurin. Kemudian surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhiran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi peringatan kepada alam dan yang lainnya. Nah itu sedikit tentang Rasul. Pertama apa tadi pengertiannya kan? Yang mendapat wahyu, membawa syariat dan apa ya? Diperintah menyampaikan risalah itu Rasul. Kemudian berikutnya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang terakhir Nabi Muhammad. Kemudian tiap umat itu selalu diutus seorang Rasul. Dan seorang Rasul itu dari jenis manusia. Tidak ada kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Sama seperti kita, Nabi para Rasul tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Tuh, tadi. Kemudian para Rasul juga memiliki tabiat seperti manusia umumnya, bisa sakit, mati dan butuh makan, minum dan lain-lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara beriman kepada Rasul? Masuk kepada pembahasan utama, ya. Cara beriman kepada Rasul pertama adalah beriman dengan risalah mereka, ya,
Mengimani risalah mereka itu adalah hakun minallah, benar dari Allah. Dan yang perlu kita yakini pertama, risalah yang dibawa oleh para rasul itu benar dari Allah. Apa risalah Nabi Muhammad? Quran. Al-Quran itu Islam, ya kan? Ini kita yakini bahwa ini benar datanya dari Allah. Risalah yang Rasul bawa itu pertama. Oleh karena itu, siapa saja yang mengingkari risalah seorang di antara para rasul itu, maka dia telah kafir terhadap semua para rasul. Mengingkari seorang rasul, ya, mengingkari risalah mereka. Satu orang aja nih diingkari nih, sama seperti mengingkari semua rasul. Tuh. Dari mana? Surat Nuh, surat Asy-Syu'ara ayat 105. Nih. Kadzabat Nih, perhatiin, ini surat apa? Tadi surat Asy-Syu'ara ayat 115. Nih, perhatikan. 105 apa 115? Mana? 105. Ya, nih perhatikan nih. Kadzabat, telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Kaum Nuhin. Kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh berarti Rasulnya siapa ya? Nuh. Ya Nuh, Nabi Nuh. Kok disebut sama Allah mursalin? Ini jamak nih. Bentuk kata jamak dari mursal, orang yang diutus. Kalau jamak berarti orang-orang yang diutus. Yang diingkari cuma satu orang. Tuh. Mengingkari seorang rasul sama dengan mengingkari semua rasul tuh, efeknya tuh. Cuma satu doang yang diingkari, ya, ingkari risalah mereka. Nah, ini penting diperhatikan, ya. Allah kan menetapkan kedustaan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Itu sama artinya mendustakan semua rasul, ya kan? Nah, dengan demikian orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengikutinya, ya. Maka itu berarti mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Tuh, ya kan? Gak mau mengikuti Nabi Muhammad, ya. Mengingkari kan tadi kan? Mengingkari seorang rasul sama dengan mengingkari seluruh rasul. Jadi sama juga mengingkari kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Ucapin Natal. Apa sih tujuan ngucapin Natal? Coba. Kelahiran. Mengakui ketuhanan Yesus. Mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, mereka merayakan itu kan. Dia diadakan perayaan itu. Walaupun tentang perayaan aja, apa yang namanya tanggal itu masih diperselisihkan, ya kan? Jadi yang tersirat itu mengucapkan Natal itu nanti berakibat kepada mengakui ketuhanan Yesus. Kalau mengakui ketuhanan Yesus berarti apa ya? Mengingkari risalah itu.
Efeknya kita mendustakan semua Rasul. Tuh bahayanya. Jangan main ucapin itu nggak sembarangan, itu punya tujuan tuh. Nggak apa-apa ya, silakan aja tuh. Sekedar doang ya. Sekedar doang ucapin selamat doang. Kalau zahirnya memang begitu. Selamat nggak ada apa-apanya. Di balik itu, lihat dong sejarahnya. Ditetapkan tanggal 25 itu. Ustazah Irene Handono atau Irene ya. Tuh lihat apa namanya? Pidatonya dia bagus. Diurai itu sama dia tuh sejarah-sejarahnya. Kenapa Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Jadi ada waktunya Yesus diangkat jadi Tuhan. Jadi ngangkat tuh siapa ya? Manusia. Kalau nggak diangkat, nggak ada Tuhan berarti. Ya. Itu jadi yang kita bahas mengimani risalah mereka. Yang pertama benar dari Allah, ya. Dan tidak boleh mengingkari seorang rasul pun, ya. Yang kedua, bagaimana cara beriman kepada rasul, yakni beriman dengan orang yang kita ketahui namanya. Beriman kepada rasul yakni mengimani nama-namanya, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Ini yang kedua, cara beriman kepada rasul. Misalnya kita tahu rasul kita adalah Nabi Muhammad, bahwa di dunia ini ada seorang rasul, yakni rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Kalau nggak ngakuin, jalan gimana? Kalau nggak ngaku dosa. Sama juga kita cacat dalam hal mengimani rasul. Terus yang kita nggak ketahui, kita mengimaninya secara ijmal, secara global, ya, secara global, yakni ada para nabi yang diutus, ya, tetapi kita tidak mengetahui nama-nama mereka, ya. Yang kita tahu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Ada 5 tuh yang dijuluki ulul azmi minar rusul. Kenapa dijuluki ulul azmi? Karena berat tantangannya mereka itu, ya, dalam menghadapi umat, maka dijuluki ulul azmi, ya. Nah, dari mana kita tahu ada nama-nama nabi rasul yang kita ketahui nama-namanya dan yang tidak? Itu Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 7, ya. Ini ulul azmi, tentang ulul azmi, ya. Wa il akhadna minan nabiyyin, dan sungguh kami telah mengambil dari para nabi mitsaqahum, janji-janji mereka, wa minka, dan dari Nuh, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Tuh. Yang disebutin nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang tidak disebutkan nama-namanya, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika. Ini yang disebutin namanya. Wa ma wassa boleh dicatat surah ayat 13 apa? Ini yang enggak disebut namanya maksudnya. Surat Ghafir ayat 78. Surat Ghafir sama dengan surat Al-Mu'min nih. Al-Mu'min, Ghafir. Kan ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Al-Mu'min sama dengan surat Ghafir. Nama lainnya. Ayatnya ayat 78. Nah, Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus para rasul min qablika, yang sebelummu, minhum, di antara mereka,
man qasasna 'alaika, ada yang kami kisahkan kepadamu, kami ceritakan kepadamu, wa minhum, dan diantara mereka man lam naqsus 'alaika, dan diantara mereka ada yang kami tidak ceritakan kepadamu. Nah ini dalilnya, ada para nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya. Kita mengimaninya secara ijmal, secara global, gitu kan. Dan yang keempat, Tiga dong. ketiga, dua. Yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan apa yang telah sah dari mereka dan berupa pengkabaran mereka. Jadi kabar-kabar mereka, risalah-risalah mereka itu kita yakini kebenarannya jikalau kabar itu telah sah datangnya dari mereka. Karena kan namanya pembahasan hadis tadi kan ada yang dhaif, ya kan? Tuh. Itu disingkat aja. Yang keempat Yang keempat adalah nih yang paling penting nih, ya. Al amalu bi syariati man arsala ilaina minhum, mengamalkan syariat Rasul. Mengamalkan syariat Rasul, ya. Rasul yang Allah utus untuk kita. Rasul kita siapa ya? Muhammad SAW. Jadi yang kita ikuti risalah Nabi Muhammad. Rasul-rasul yang lain enggak. Kalau kita bahas waktu yang lalu, ya kan, syariat qoblana, syariat orang-orang sebelum kita itu bisa kita pakai kalau Islam itu membenarkannya atau menetapkannya. Seperti misalnya Nabi Ibrahim, ya kan, tentang penyembelihan hewan kurban. Nah, ditetapkan oleh Islam gitu, maka kita pakai. Tapi kalau yang tidak ditetapkan, ya, diingkari itu, ya, maka jangan kita pakai. Misalnya apa ya yang lalu kita bahas tuh? Bunuh diri, tobatnya masa Nabi Musa, bunuh diri, ya kan? Itu surat Al-Baqarah tuh. Innakum dzalamtum anfusakum faqtulu anfusakum, ya kan? Sehingga kalian telah menzalimi diri kalian, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui itu. Syariat Nabi Musa kalau tobat bunuh di Yakuza. Kuliah hara kiri. Bukan dia geng pilih. Iya, geng ya. Itu haram karena di antara dalilnya itu yang kisah ini orang yang dianggap para sahabat itu mati syahid, ya kan, perang mati-matian, dibilang sama Nabi ahli neraka. Sahabat bingung, kenapa bisa disebut ahli neraka, padahal kan berjuang, berjihad, kok masuk neraka. Ternyata setelah diselidiki matinya bunuh diri, gak tahan sama penderitaan, kan luka-luka, sakit bos, Mati ngabisin kalian cepet. iya, gak tahan. Aduh sekali daripada sakitnya parah, kita nggak boleh siapapun. Kalau di Jepang dipakai hara kiri, kalau dia nggak berhasil biasanya. Apa? Jadi kalau dia gagal gitu biasanya bunuh diri. Jangan. Haram, masuk neraka langsung dilemparin. Nah, ini ya. Itu yang paling penting adalah mengamalkan syariat Pak Rasul, ya kan? Yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh manusia. Tidak ada keberatan, ya. Ini Allah berfirman nih, surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika
dan sekali-kali tidak, wa rabbika demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, mereka tidak akan beriman sampai mereka yuhaqqimuka, menjadikanmu sebagai pemberi putusan fi ma syajara bainahum, tentang apa yang di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, itu. Kemudian mereka mendapati diri-diri mereka, ya, kemudian mereka tidak mendapati diri-diri mereka harajan, keberatan. Tuh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan begini, maka jangan ada keberatan. Ya. Yang ngeyel ya. Yang ngeyel, udah samina wa atokna, suruh sholat, 5 waktu ya sholat udah. Lagi ini, lagi kotor ya tadi. Itu sampai keberatan, nggak boleh. Kemudian mimma qadaita, dari apa yang engkau telah tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Tuh, kalau kita mau jadi hamba Allah yang benar gitu ya, kita tanamkan keyakinan dalam diri kita itu bahwa apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu baik buat kita. Titik. Jangan pakai tawar. Patuh aja patuh deh. Apa? Patuh aja. Patuh aja. Gak usah berat-beratan gitu ya kan. Nah itulah seorang mukmin yang benar-benar kayak begitu. Allah perintah suruh belajar untuk ilmu, ya udah sambil lewat orang, gak usah pikir, lu lagi males nih, itu setan udah. Bener, tuh sambil lewat orang harus dihentak, gitu kan? Gak ada keberatan, udah berserah diri. Nah, itu pembahasan tentang cara beriman kepada Allah. Pertama kita ulangi ya, beriman bahwa risalah mereka itu benar dari Allah. Yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka, baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Yang ketiga, itu membenarkan pengkabaran yang telah sah dari mereka. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu prinsip tentang cara beriman kepada Rasul. Kemudian beriman kepada Rasul itu membuahkan sesuatu yang berharga, yang agung, yaitu pertama, kita mengetahui bahwa rahmat Allah dan inayah, pertolongan, perhatian Allah terhadap hambanya itu nyata. Tuh. Karena Allah utus Rasul kepada umat supaya mereka dapat petunjuk ke jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ya kan? Nah, kemudian mereka menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Kalau nggak ada Rasul, nggak bisa akal nih menetapkan cara beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah kalau nggak dikasih tahu Rasul? Ya masing-masing. Suratnya maunya begitu bos. Begini, ya kan? Macam-macam itu orang tuh, tapi ya. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar ini, ya kan? Senang gak kita dapat petunjuk? Senang lah. Coba kalau kita tersesat di jalan nih, dikasih petunjuk sama orang, senang gak? Senang. Nah itu Rasul, ya kan? Nah yang ketiga, mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, memuji Rasul, ya.
bagaimana cara menuju Rasul. Kenapa kita harus menuju Rasul? Karena Rasul sudah bersusah payah buat kita menyelamatkan hamba-hamba Allah dari gelap gulita ke jalan yang terang benderang dengan keberkahan susah payah. Kemudian telah menyampaikan risalahnya dan memberi nasihat kepada kepada hamba bagaimana cara mencintai Rasul. Amin. Ya, jalan yang wajib-wajibnya dan juga ditambah dengan yang nah, yes, cinta Rasul taat Allah kan. Kalau kita mau dicintai ada di surat Al-Baqarah, ngaku cinta Rasul ya. Surat Al-Baqarah ada orang bilang begini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasulullah. Kalau kalian cinta Allah, maka ikutilah aku. Jangan cuma ngaku-ngaku saya cinta Allah, cinta Rasul, sholatnya kagak. Lagi males. Ya, nikmati juga. Ngomongnya doang. Ya. Oh, liga enteng nih, Bos. Itu bukti. Cinta itu mesti ada bukti. Dari ayat itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Itu buktinya. Bukti cinta kita kepada Allah, kita ikuti Rasulullah. Harus ada bukti. Cinta untuk pembuktian. Ya, Bos ya. Kalau baca salawat termasuk cinta. Ya termasuk. Karena kan Nabi juga nyuruh. Iya. Tapi nggak meminta. Nah, Allah juga nyuruh kan di itu yang biasa khutbah Jumat tuh. Enggak, kalau minta kepada Nabi kan Nggak boleh dong. Maksudnya selawat kan gimana? Bersalawat kalau sholli ala Muhammad, mendoakan adab. Adabnya. Adab. Dalam kita berdoa boleh Ya, diawali dengan selawat. memang itu ada berdoa puji-puji Allah, kemudian salawat kepada Nabi, itu ada. Iya. Wasilah ibaratnya, Bos. Bertawasul ya. Iya. Dengan memuji Allah, terus bersalawat. Kita harus bersalawat kepada Nabi lah. Lebih susah payah kan? Ya kan? Jangan kan jadi ngurusin umat, Bos. Ngurusin satu RT aja ini susah tuh. Tapi nggak boleh mengaku-ngakukan terlalu berlebihan. Apa? Mengaku-ngakukan terlalu berlebihan. Ya boleh lah, semua juga kalau boleh ya boleh Pak. Deh, ada kalau bertanya silakan deh. Ya bisa. Belum, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada keterangannya. Nanti kita selesai dulu bab apa namanya tentang beriman, rukun iman yang 6 pembahasannya. Itu cuma kasih tahu aja gitu Pak. Jadi kita coba dulu sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.